Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai perkembangan konsep diri individu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari Rani Srineca Simbolon, Apriyadina Saruksuk, dan Sabrina Amanda. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai perkembangan konsep diri individu. 1. Pengertian konsep diri. A. Menurut Calhoun dan Asocella, tahun 1990 halaman 67. Konsep diri adalah pandangan diri individu tentang dirinya sendiri yang meliputi 3 dimensi yakni: yang pertama, pengetahuan atau apa yang diketahui tentang dirinya sendiri. Yang kedua, pengharapan mengenai dirinya, dan pengharapan ini merupakan diri ideal. Dan yang terakhir, penilaian tentang dirinya sendiri. B. Menurut Brooks, tahun 1974 halaman 40. Konsep diri adalah persepsi fisis, sosial, dan psikologis tentang dirinya sendiri yang ia dapat melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. C. Menurut Harlock, tahun 1975 halaman 25. Konsep diri sebagai gambaran tentang dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisis, psikologis, emosional, aspirasi, dan prestasi yang ingin dicapai. Dari pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa konsep diri individu adalah konsep diri atau self-concept adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Dimensi konsep diri menurut Calhoun dan Asocella. 1. Dimensi pengetahuan. 2. Dimensi harapan. 3. Dimensi penilaian. Adapun dimensi pengetahuan yaitu deskripsi seseorang terhadap dirinya, misalnya jenis kelamin, etnis, ras, usia, berat badan, atau pekerjaan. Sedangkan dimensi harapan yaitu kepemilikan seseorang terhadap satu set pandangan mengenai kemungkinan akan menjadi apa dirinya kelak. Dan yang ketiga, dimensi penilaian, yaitu penilai tentang diri sendiri. Aspek-aspek konsep diri menurut Hafiz tahun 2010. 1. Diri fisik, yaitu pandangan seseorang terhadap fisik, kesehatan, penampilan diri, dan gerak motoriknya. Yang kedua, diri keluarga, yaitu penilaian seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, diri pribadi, yaitu bagaimana seseorang menggambarkan identitas dirinya dan bagaimana dirinya sendiri. Yang keempat, diri moral etik, yaitu persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Dan yang kelima, diri sosial, yaitu bagaimana seseorang dalam melakukan interaksi sosialnya. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. 1. Pola asuh orang tua. Jika lingkungan keluarga memberikan sikap baik dan positif, maka anak akan cukup merasa berharga. Namun, jika ia mendapatkan bahwa dirinya selalu salah di mata orang tuanya, maka ia merasa dirinya bodoh. Salahnya, pola asuh atau pendidikan ketika masih kecil akan berakibat pada rusaknya konsep diri pada anak. Yang kedua, kegagalan. Kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak berguna. Yang ketiga, depresi. Ketika seseorang dilanda depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Yang keempat, overthinking. Overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mengarah ke pemikiran yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. Seseorang cenderung menilai diri sendiri ke arah yang negatif sehingga berpikir terlalu berlebihan harus segera dihentikan. Yang kelima, kritik internal. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tak akan pernah lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Terkadang manusia lainnya menjadi penilaian akan sebuah perbuatan manusia lainnya. Karakteristik konsep diri. Konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Kita tidak dilahirkan dengan konsep diri tertentu.
Bahkan ketika kita lahir, kita tidak memiliki konsep diri, tidak mengetahui tentang diri, dan tidak memiliki pengharapan bagi diri kita sendiri, serta tidak memiliki penilaian apapun terhadap diri sendiri. Dengan demikian, konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan fisik, kognitif, dan kemampuan sosial, anak usia sekolah dasar juga mengalami perubahan pandangan terhadap dirinya sendiri. Pada awal-awal sekolah dasar, terjadi penurunan dalam konsep diri anak-anak. Sekolah dasar banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membandingkan dirinya dengan teman-temannya, sehingga penilaian dirinya secara gradual menjadi lebih realistis. Konsep diri dan perilaku. Menurut Velker, cara menentukan perilaku adalah sebagai berikut. 1. Self-concept as maintainer of inner consistency, atau konsep diri dalam mempertahankan keselarasan batin. Yang kedua, self-concept as set of experience, atau konsep diri dalam menentukan individu memberikan penafsiran atas pengalamannya. Dan yang ketiga, self-concept set of expectation, atau konsep diri berperan sebagai penentu pengharapan individu. Pengharapan ini merupakan inti dari konsep diri. Konsep diri dan prestasi belajar. Konsep diri dan prestasi belajar mempunyai hubungan erat. Naylor dalam Syaraf tahun 2015 halaman 132 mengemukakan bahwa banyak penelitian yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dengan prestasi belajar di sekolah. Siswa yang memiliki konsep diri positif memperlihatkan prestasi belajar yang baik di sekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi di sekolah memiliki penilaian diri yang tinggi serta menunjukkan hubungan antara pribadi yang positif pula. Mereka menentukan target prestasi belajar yang realistis dan mengarahkan kecemasan akademis dengan belajar keras dan tekun, serta aktivitas-aktivitas mereka selalu diarahkan pada kegiatan akademis. Mereka juga memperlihatkan kemandirian dalam belajar sehingga tidak tergantung pada guru semesta. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai perkembangan konsep diri individu. Jika ada kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 10.